Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Fitriah Khalisatun-Nanda NIM 87, 2 Heni Hidayatun Nikmah NIM 89, 3 Aini Fauziah NIM 103, 4 Afifah Maghriza NIM 110 yang akan menjelaskan mengenai perizinan dan pengembangan UMKM. Oke, saya akan menjelaskan apa pentingnya perizinan bagi UMKM. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa arti dari perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, untuk mengendalikan setiap kegiatan perilaku individu atau kolektivitas yang bersifat preventif, itu melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi. Perizinan sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa diterapkan sebagai salah satu kewenangan yang ditentukan pemerintah daerah yang implementasinya tercermin dalam sikap tindak hukum kepala daerah, baik dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasannya maupun dalam kerangka menyikapi prinsip pemerintah yang layak sebagai bentuk tanggung jawab publik. Oleh karena itu, penataan terhadap tata laksana perizinan dan non perizinan sangatlah diperlukan. Pentingnya perizinan bagi usaha pelaku UMKM itu ada 5. Yang pertama, mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Yang kedua, membantu memudahkan pemasaran usaha. Yang ketiga, memudahkan dalam pengembangan usaha. Dan keempat, akses pembiayaan yang lebih murah. Dan yang kelima, memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pentingnya perizinan bagi pelaku usaha itu mendapat jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha dalam menjalankan operasional bisnis, Anda akan secara aman dan nyaman, tidak perlu khawatir terhadap ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan seperti penertiban atau pembongkaran. Yang kedua, membantu memudahkan pemasaran usaha, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk jika usaha yang dijalankan berupa barang. Yang perizinan yang ketiga yaitu memudahkan dalam pengembangan usaha. Memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha saat ini. Misalnya ketika Anda ingin bekerja sama dengan pengusaha lain, mestikan harus mempunyai izin dari perusahaan tersebut atau yang lain gitu ya. Yang keempat, akses pembiayaan yang lebih murah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, Anda akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan perminjaman dana pada pihak bank. Yang terakhir yaitu 5, memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengatakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar, maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha. Itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perizinan pada pelaku UMKM. Sebelum mendirikan sebuah usaha, sudah seharusnya pelaku UMKM ini membuat izin terlebih dahulu. Izin usaha mikro dan kecil adalah salah satu izin yang harus dimilikinya. Dalam peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014 tentang adanya perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini bisa hanya 1 lembar dan bisa diterbitkan hanya dalam 1 hari oleh kecamatan. Agar usaha berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas, tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Izin usaha ini merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi yang berwenang yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan
untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Adapun tujuan perizinan pemerintah adalah untuk melaksanakan peraturan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Tujuan yang kedua yaitu sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi, tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. Selain itu, ada juga ketentuan perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha, yaitu berupa SIUP. SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang atas perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 mengenai penerbitan surat izin usaha perdagangan. Dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, pemegang izin usaha, pejabat pemberi izin ini dapat mencabut usaha yang telah diberikannya apabila pemegang izin ini tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pelaksanaan pencabutan izin usaha ini harus dilakukan dengan tahapan, yaitu 1. Peringatan atau teguran tertulis. Dalam hal peringatan atau teguran tertulis ini, jika tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha sementara. Sedangkan apabila pembekuan sementara ini juga tidak diindahkan, maka dilanjutkan lagi dengan. Untuk selanjutnya adalah peluang pengembangan UMKM di Indonesia. Peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional salah satunya adalah dengan strategi meningkatkan kerjasama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi, dan BMT. Kebijakan kerjasama yang diarahkan dengan tujuan untuk memperkuat komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian seperti mendorong peningkatan alokasi pembiayaan produktif dan UMKM. Pengembangan UMKM yang saat ini sudah berbasis digital dan begitu mudah diakses telah memicu banyak pergerakan ekonomi di berbagai pelosok daerah. Saat ini potensi industri kreatif memiliki prospek dan peluang yang sangat menjamin. Peluang pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Peluang bisnis UMKM tidak terbatas meskipun pandemi COVID-19 telah membawa dampak negatif terhadap perkembangan UMKM. Pengembangan UMKM yang saat ini sudah berbasis digital dan begitu mudah diakses telah memicu banyak pergerakan ekonomi di berbagai pelosok daerah. Pandemi COVID-19 telah memicu perubahan perilaku konsumen di mana pada kondisi seperti saat ini, konsumen lebih memilih untuk belanja secara online. Perubahan perilaku konsumen dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar rumah karena adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini tentunya memberi peluang yang besar kepada para pelaku UMKM, khususnya UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan atau bahkan melaju atau berkembang di tengah pandemi COVID-19. Kondisi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan percepatan digitalisasi UMKM. UMKM di Indonesia. Tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan UMKM dari aspek keuangan syariah. Yang pertama adalah faktor UMKM. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis yang terdiri dari motivasi, prestasi, pembelajaran, dan keyakinan dan sikap. Jadi, pihak terkait harus mampu menyesuaikan faktor perilaku nasabah dengan tujuan memberdayakan UMKM. Yang kedua adalah faktor perbankan. Tantangan ini meliputi strategi pemasaran yang dikembangkan oleh pasar jasa bank. Perbankan harus mampu membuat kebijakan yang tidak memberatkan pelaku UMKM. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu adanya faktor yang diterapkan dalam menjawab permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu desain
dan inovasi produk keuangan syariah, yaitu perlu sangat desain atau inovasi yang baru agar pendorong UMKM ini tuh sangat maju untuk bisa lebih dikembangkan seperti itu. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah manfaat struktur masyarakat tradisional. Dan BMT itu perlunya kampanye dan penyelarasan pengetahuan dengan tokoh masyarakat Islam setempat untuk mengacu kesadaran konsumen. Yang keempat adalah strategi dan segmentasi pasar bank. Perlu mengadopsi pendekatan segmentasi pasar tertentu untuk dapat lebih memahami dinamika pasar tersendiri, khususnya strategi UMKM. Yang kelima adalah proses pembiayaan, memudahkan proses aplikasi pinjaman untuk UMKM agar UMKM itu tidak kesulitan dalam mengajukan pinjaman. Yang keenam adalah implementasi kebijakan UMKM. Pemerintah telah merumuskan kebijakan UMKM untuk menerima UMKM sebagai faktor yang tak terpisahkan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu tantangan strategi di masa pandemi di Indonesia. Nah, ini terdapat beberapa yang dapat dilakukan oleh UMKM, termasuk membuka link produk baru dan memperbaiki sistem pemasaran yang ada. Jadi sistem pemasarannya itu dirubah agar UMKM itu bisa maju, bisa berkembang walaupun di masa pandemi seperti itu. Karena yang mampu bertahan yaitu adalah bisnis yang responsif terhadap lingkungannya. Jadi kita menyesuaikan keadaan lingkungan